Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tentang gratifikasi ya. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang menjadi pembenaran terhadap gratifikasi. Apa itu? Kita lihat sekedar ucapan terima kasih. Ya, sekedar ucapan terima kasih kepada pejabat yang telah menolong anaknya untuk masuk menjadi pegawai negeri di suatu instansi, jadi ucapan terima kasih. Atau kalau yang ke mahasiswa tadi misalnya ada orang tua calon mahasiswa karena ada kenal dengan dosen atau staf administrasi atau bahkan direktur, lalu minta bantuan agar anaknya dapat masuk ke Poltekkes. Lalu dengan setelah anaknya bisa masuk Poltekkes dengan bantuan atau tidak ada bantuan juga, lalu memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Nah, kemudian lumrah dan wajar ya, katanya wajar lah, kan udah bantu, jadi memberikan sesuatu. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian memuliakan tamu ya. Jadi kalau ada pejabat datang ke rumah kita, atau ya enggak usah bilang pejabatnya dulu, ada seseorang datang ke rumah kita, iya dong, siapapun yang datang ke rumah kita, kita anggap dia tamu, kemudian kita suguhi makanan dan sebagainya, atau kalau jam makan siang, dia jam makan siang. Nah, itu termasuk memuliakan tamu, itu juga ada ajaran Islam. Nah, sekarang yang datang adalah seorang pejabat. Nah, ini untuk memuliakan tamu, ini termasuk hal-hal pembenaran dari pemberian itu tadi, gitu ya. Ya kan hanya sekedar ngasih makan, hanya sekedar kasih minum gitu ya. Nah, tapi kita balik lagi tadi, yang gratifikasi, pemberian, bla bla bla, pemberian apa saja yang berhubungan dengan jabatan. Nah, ya. Nah, itu nanti kita bahas ini ya. Ini ada beberapa pembenarannya saja. Terus apalagi adat ketimuran. Nah, adat ketimuran juga begitu ya. Selalu memberikan, sebenarnya adat ketimuran itu selalu bersedekah atau memberikan hadiah, saling memberikan hadiah satu sama lain ya. Kalau sedekah itu pemberian seseorang ya kepada orang yang membutuhkan atau yang kurang mampu. Tetapi kalau seseorang memberikan kepada orang yang mampu, bahkan orang kaya, itu namanya hadiah. Nah, itu lumrah ya, adat ketimuran itu. Kita aja tetangga sama tetangga kadang saling memberi juga. Nah, itu adat ketimuran. Kemudian uang pulsa, sekedar makan aja gitu kan ya, sekedar uang pulsa saja sebagai ucapan terima kasih. Karena dia udah baik sama saya, udah bantu saya gitu ya. Kemudian membina hubungan baik. Nah, dalam membina hubungan baik ada pemberian tadi, pembenaran pemberian. Nah, ini yang harus dihati-hati, diwaspadai. Nah, kalau sekedar ucapan terima kasih, lumrah dan wajar, memuliakan tamu, adat ketimuran, uang pulsa, uang makan, membina hubungan baik, nah itu ada kaitannya dengan jabatan seseorang, nah itu nanti termasuk gratifikasi itu. Nah ya. Oh, ada muncul dan lain-lain. Nah, ini ilustrasinya, jadi seorang ibu penjual makanan. Ya, jadi ada anak kecil, ada pembeli biasa, ada PNS atau pejabat. Jadi seorang ibu penjual menjual makanan, memberikan makanan secara cuma-cuma kepada seperti gambar di samping, 3 orang ini. Ya, pemberian manakah yang dikategorikan dalam gratifikasi? Nah, jadi ini pembeli biasa enggak. Yang dinamakan gratifikasi ini. Nah, mengapa? Karena ada tadi pemberian berupa bla 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 yang berhubungan dengan jabatan. Ya, fungsi dan jabatan dari seseorang yang diberi itu. Nah, gitu ya. Alat ukurnya jelas nih.
kita pelajari dulu alat ukurnya. Ada motif, ada kesetaraan, relasi kekuasaan, konflik interest, cara memberi, kewajaran. Nah ini ya motifnya. Kalau seseorang diberi tadi, ini ibu penjual ini memberi cuma-cuma tadi ya. Nah, jadi motifnya apakah pemberian tersebut untuk mempengaruhi keputusan PNS atau pejabat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tupoksinya. Nah, jadi tinggal lihat aja nih, ibu penjual ini ada ndak kepentingan pada PNS atau pejabat ini, ya. Kita udah fokus di sini ya, karena anak kecil dan pembeli ini tidak mungkin tidak ada kepentingannya. Jadi pemberian kepada ini makanan cuma-cuma dan sebagainya. Nah ini ada nggak mempengaruhi ndak keputusan itu? Kalau ternyata tidak mempengaruhi, ya tidak mempengaruhi. Oh yang orang ibu-ibu penjual itu aja kok, ibu-ibu penjual makanan di depan kantor atau di kantin kantor gitu kan ya. Nah, tidak ada hubungannya, maka itu bukan dinamakan gratifikasi. Yang kedua, kesetaraan. Ya, apakah pemberi dan penerima mempunyai hubungan yang setara? Jika tidak, itu gratifikasi, maka dilaporkan. Ya, ada enggak dia hubungan kesetaraan tadi? Ya. Kalau tidak ada, berarti itu termasuk gratifikasi. Kemudian relasi kekuasaan, apakah terdapat kaitan berkenaan dengan menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol aset-aset, sumber daya strategis, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda seperti panitia, BPJ, PPK, dan lain-lain. Nah, ada enggak? Kalau ada itu berarti gratifikasi. Kemudian conflict of interest. Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masa mendatang? Ya, nggak enak karena sudah kenal dan membantu. Nah, ini misalnya dulu-dulunya kita pernah dibantu gitu ya oleh pejabat itu. Jadi kita memberi ya walaupun udah lama kejadiannya. Nah, ini karena nggak enak, karena sudah banyak membantu, jadi kita memberi. Itu termasuk gratifikasi. Kemudian cara memberinya, apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi? Nah, ya. Secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, ya. Jadi ada mahasiswa juga memberikan sesuatu kepada, misalnya ada yang pulang kampung, kemudian dari Ketapang mungkin ada bawa amplang. Oh ini dari ibu saya memberikan kepada salah satu dosen. Nah itu dia memberikannya terbuka atau dia sembunyi-sembunyi. Nah kalau tadi tidak ada motif, ya mahasiswa memberi sesuatu makanan misalnya, tadi amplang lah misalnya gitu ya, tidak ada motifnya apa gitu memberi apa supaya nilainya tinggi. Nah, apa supaya nilainya lulus gitu ya. Nah, kemudian ada ndak tadi pemberiannya secara terbuka atau tertutup atau diam-diam gitu, takut kelihatan temannya atau takut kelihatan dosen lain gitu. Nah, kalau diberikan secara terbuka, saya pikir itu tidak termasuk ya, tidak termasuk. Nah, jadi gratifikasi itu sebenarnya luas nih ya. Jadi memang harus dipelajari. Tapi tadi balik ke definisi gratifikasi yang paling depan. Nah, ya pemberian, kata kuncinya pemberian, terus ada hubungan dengan jabatan. Nah, ini. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau saya lebih memilih berhati-hati. Jadi mahasiswa tidak memberi saya gitu. Dan saya sudah wanti-wanti bila ada mahasiswa yang mau konsul ke rumah,
karena di kantor saya ada kesibukan dan sebagainya, rapat dan sebagainya, saya kasihan, ya udah datang aja ke rumah. Tapi dengan catatan, jangan bawa-bawa. Dulu-dulu mahasiswa itu rajin sekali bawa-bawa, ya, dan karena sudah bawa-bawa dia maksa banget gitu untuk memberi, gitu ya. Nah, jadi sering nggak enak gitu. Nah, waktu saya belum ada dapat ilmu gratifikasi ini, dengan mudah saya menerima aja yang diberikan mahasiswa. Tapi biasanya sih mahasiswa memberikan makanan, buah gitu ya, yang habis dimakan. Tapi itu sebenarnya kalau diberikan sekarang, karena saya sudah tahu ilmu tentang gratifikasi, jadi saya lebih tidak enak menerimanya. Jadi untuk kalian, warning ya, jangan memberi dosen. Jangan membuat hati dosen tidak nyaman ya dengan menerima. Nanti kalau udah nggak jadi mahasiswa lagi boleh. Nah, sebenarnya bisa dipertanyakan lagi di dalam hati. Ini memberi ini karena dosennya. Coba sekarang saya balikkan lagi. Kalau kalian mau nggak, kira-kira ibu-ibu yang nggak kalian kenal ada ketemu di jalan, ada nggak mau kasih sama seperti banyaknya kalian memberi ke dosen gitu. Nah, tentu saya rasa kalian menjawab tidak ya. Ya mungkin kalaupun kita mau bersedekah dengan orang ibu-ibu di jalan ya dalam apa jumlah yang sedikit, akan beda dengan jumlah kalian memberikan kepada dosen. Ya amannya nggak usah kasih-kasih aja ya. Kemudian yang keenam, kewajaran. Nah, apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensi yang wajar secara ukuran masyarakat umum? Nah ya, ini ngasihnya dalam jumlah banyak gitu ya. Misalnya kerupuk amplang 1 truk, wah gitu ya. Ya nggak gitu kali ya. Ya, nah itu jumlahnya atau frekuensinya. Jadi sering sekali memberi. Nah, ya. Itu berarti termasuk gratifikasi. Nah, kemudian hadiah legal vs ilegal nih. Jadi, motifnya tadi jelas. Kalau legal, membina hubungan baik secara sosial. Nah, ya, motifnya jelas. Kemudian membina hubungan baik secara jabatan PNS-nya. Nah, kalau mahasiswa memberi dosennya, membina hubungan baik secara sosial atau membina hubungan baik secara jabatan dosennya. Nah, itu kembali lagi. Mau ndak kalian kira-kira membeli jumlah yang sama kepada orang sembarang, maksudnya yang bukan dosen kalian gitu ya. Saya pikir kalian tidak akan melakukan itu kecuali misalnya bagian akademik kalian udah kenal baik gitu kan ya. Kalian beri gitu. Nah, ya. Nah, ini harus hati-hati juga nih. Nah, kesetaraan setara atau timpang. Kalau ilegal itu timpang, kalau setara ya setara itu legal. Setara itu dalam artian pemberiannya ya sama dengan ibu-ibu di jalan lain, dengan dosennya sama pemberian banyaknya gitu. Relasi ya, tidak ada relasi kekuasaan itu legal, kemudian ilegal ada relasi kekuasaan. Konflik interest ada atau tidak, cara memberi terbuka atau tertutup. Nah, ini ya, hubungan resiprositas, ngantuk nih. Saling memberi dengan jumlah, cara dan ukuran yang sama. Nah, ini tadi yang saya contohkan ibu-ibu di jalan dengan dosen ya. Searah dari satu ke orang lain, ukuran dan caranya berbeda. Nah, ini dia harus hati-hati nih. Kalau udah berbeda satu sama lain pemberiannya, itu masuk gratifikasi. Ya. Kemudian sifat hubungan. Akutabilitas. Jadi ada uncountable, ada unaccountable. Nilai pemberian, interaksi sosial biasa umum, ini lebih ke nilai moneternya, lebih ke nilai barangnya gitu ya. Oke, ini masih banyak slide-nya, kita sudahi dulu, kita lanjut ke slide berikut.